Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Hotel de Luna yang rilis di tahun 2019. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di hari itu, ada seorang wanita yang sedang berjalan seorang diri, membawa seekor kuda dan peti miliknya. Beberapa saat kemudian, wanita itu singgah sebentar di sebuah kedai untuk meminum sesuatu. Akan tetapi, mulai kesal dengan pemilik kedai akibat terlalu banyak bicara, ia lalu memutuskan untuk membunuhnya. Namun ketika dia ingin membunuh, tiba-tiba ada pohon besar yang muncul di hadapannya dan membentuk sebuah tempat penginapan spesial terkhusus untuk para arwah. Tahun demi tahun berlalu, wanita itu masih tetap hidup dengan wajah yang awet, sama persis sejak saat itu. Tak ada yang berubah sama sekali. Oh iya, sejak saat itu juga, dirinya bertugas untuk menjadi pemilik penginapan spesial tersebut. Nama wanita itu adalah Jang Manwol. Penginapan Manwol ini baru akan kelihatan begitu mewah ketika malam hari ya guys ya. Di sisi lain, ada seorang lelaki yang sedang berlari ketakutan akibat dikejar-kejar oleh polisi karena mencuri tempat uang yang ada di Toserba. Terlalu fokus berlarian, ia pun kesandung dan akhirnya terjatuh dari tangga. Tak lama lelaki itu tiba di depan hotel yang baru ia lihat kali ini. Makin penasaran, ia pun masuk tanpa ragu. Betapa terkejut dan kagumnya dia ketika melihat isi dalam hotel tersebut yang ternyata begitu mewah. 바다가 여기 왜? Mengetahui bahwa ada seorang pencuri yang masuk di penginapan miliknya, Manuel langsung menghampiri orang tersebut. Setelah melihat si pencuri itu, ternyata dia belum mati, melainkan lagi sekarat di rumah sakit sekarang ini. Tak ingin mati dibunuh oleh Manuel, si pencuri terus memohon pengampunannya. 아니, 저는 지금 죽을 수가 없습니다. 어차피 인간 죄송합니다. 용서해 주십시오. 죽어. Melihat orang itu yang terus memohon dengan tulus, Manuel akhirnya memutuskan untuk menolong. Namun pertolongan Manuel memiliki sebuah syarat, yaitu ia akan mengambil anak si pencuri tersebut nanti setelah 20 tahun kemudian, tepat saat anaknya itu tumbuh dewasa. Tak memiliki pilihan lain lagi, si pencuri pun setuju dengan persyaratan Manuel. 살려줬으면 아들이 갚아야지. 내가 아직 어리댔지. 널 살려줄게. 감사합니다. 네. 네 아들을 데리러 갈게. Besoknya di pagi hari, si pencuri dan anaknya sedang duduk santai di pinggiran taman. Ia juga mendapat sebuah transferan berupa sejumlah uang yang sangat besar di buku rekeningnya. Merasa telah menjual anaknya ke Manmul, ia lalu berencana mencari hotel itu dan hendak membatalkan semua kesepakatan mereka sebelumnya. Akan tetapi, ia sama sekali tak menemukan hotel tersebut. 여기 어디였는데? Beberapa tahun kemudian, tanpa terasa anak si pencuri itu telah tumbuh dewasa. Anak itu bernama Ko Chansung.
Hari ini kebetulan dia sedang berulang tahun. Chansung seringkali khawatir karena di setiap hari ulang tahunnya, ia selalu mendapat kiriman bunga misterius dari seseorang, dan itu tentunya membuat dia merasa kurang nyaman. 매년 봤던 건데 뭐. 1년 지났는데 왜 또 왔지? Saat di jalan menuju pulang, Chansung menaiki kereta api untuk bisa menuju ke tujuan. Namun sial bagi dirinya, karena di dalam kereta tersebut, ia bertemu langsung dengan Manwol. Kesempatan itu lalu dimanfaatkan oleh Chansung dengan langsung menolak tawaran Manwol untuk bekerja di penginapan miliknya. Mulai kesal, Manwol akhirnya memberi Chansung hadiah ulang tahun yang sedikit berbeda ya guys ya. 무서워하면서 거절하겠습니다. 날 산 사람이 이번 선물은 아주 Tiba di tujuan awal, Chansung pun turun dari kereta. Di jalan, ia terus teringat akan kata-kata sang ayah bahwa apabila nanti dirinya bertemu dengan Manwol, ia disuruh langsung berlari sejauh mungkin meninggalkannya. Akan tetapi, saat Chansung hendak menaiki taksi, ia untuk pertama kalinya melihat hantu di jalan. Lihatlah betapa ketakutannya dia ketika melihat hantu tersebut. 생일 축하해. 이번 선물 반드시 도망가야 돼. Melihat Chansung yang sudah sangat terpojok akibat begitu ketakutan, tak lama kemudian, Manwol akhirnya memutuskan untuk membantu. Di saat Manwol sudah pasrah kehilangan jasa Chansung, akibat dia terus saja menolak tawaran kerjanya, Chansung malah kembali menolongnya dan itu tentu saja membuat Manwol berubah pikiran agar tak pasrah lagi untuk melepas Chansung. 벗지 마! 선글라스 벗지 마! 넌 내가 널 포기해줄 마지막 기회를 놓쳤어. Akibat itu semua, karena terus saja terganggu dengan kata-kata Manwol, besoknya Chansung menyempatkan diri untuk datang berkunjung di hotel tersebut. Baru tiba dan masuk, ia langsung bertemu dengan seseorang yang bekerja sebagai resepsionis di sana. Orang itu bernama Ji Hyun Jong. Melihat kedatangan Chansung, Hyun Jong sangatlah senang ya guys ya. 이쪽으로 올라가시죠. 새로 오신 구찬성 지배인님이시구나. Bertemu dengan Manwol, Chansung tanpa basa-basi langsung to the point mengatakan beberapa keluhan yang ia alami selama diberi hadiah indera penglihatan, yang dimana dirinya sangat terganggu dengan itu semua. Namun Manwol hanya menanggapi keluhan Chansung dengan cukup santai dan menjelaskan tentang beberapa cara hotelnya tersebut bekerja selama ini. 아니라고 했잖아. 아, 물론 네가 이 호텔에서 모실 손님들이니까. 힐링이야. Di situ ternyata Chansung ingin mengganti uang yang dulu diberi ke ayahnya dengan harapan penglihatan dia bisa kembali normal seperti sedia kala. Akan tetapi, semua itu percuma, karena Manwol sama sekali tak ingin melepas Chansung begitu saja. Lihatlah betapa marahnya Chansung ke Manwol akibat penglihatannya yang tak bisa normal kembali. 왜 아직도 저런 게 보이는 겁니까? 나 이걸로 저 놔주시죠. 소중하게 간직해. 아, 말이 됩니까? Akibat kelelahan, Chansung tanpa sengaja tertidur dan terbangun malam hari di hotel milik Manwol. Tak lama kemudian, datang Hyun Jong menghampirinya, sekalian hendak mengajak Chansung untuk berjalan-jalan melihat suasana hotel tepat saat jam malam. Betapa takjubnya dia setelah melihat langsung suasana hotel di malam hari, yang ternyata begitu keren dan ramai. 이게 진짜 델루나의 모습이에요.
재밌을 것 같지 않습니까? Habis itu, Chansung diajak jalan berkeliling hotel. Manuel juga sekalian menceritakan dan menerangkan beberapa tempat ruang yang ada di dalam hotelnya tersebut. Salah satunya adalah hotel mereka baru kelihatan sangat mencolok apabila cuaca sedang buruk. Lihat betapa terkejutnya Chansung ketika diperlihatkan fasilitas kolam renang yang ada di dalam hotel milik Manuel, karena luasnya sama persis dengan pantai. 근데 좀 으시시하다. 그냥 가. 지도, 시계. 여기서는 아무. Setelah berkeliling sebentar dan mengetahui tentang beberapa hal penting yang ada di dalam hotel tersebut, Chansung akhirnya memutuskan untuk mengatakan ke Manuel bahwa dirinya kini bersedia untuk bekerja di situ. Mendengar perkataan itu dari mulut Chansung, Manuel pun sangat senang ya guys ya. 더 이상 도망치는 게 무슨 의미가 있나 싶어서요. 현실적인 공간이라도 대우는 현실적으로 맞춰. 좋아. Di hari pertama Chansung bekerja, ia langsung didatangi oleh beberapa pelayan di sana dengan tujuan memperkenalkan diri mereka masing-masing ke manajer hotel yang baru. Di situ ada Hyun Jong beserta dua orang lainnya. Mereka bernama Kim Seon Bi dan Choi Seo Hee. Mengetahui bahwa mereka semua adalah hantu, awalnya Chansung sempat ketakutan saat pertama kali bertemu dan berhadapan langsung dengan mereka. 나는 명문세가의 맏며느리였습니다. 나는 살아생전에 학문에 정진하던 선비였어. 실장님, 저는 6.25 전쟁통에 죽었어요. Singkat cerita, setelah bekerja cukup lama di hotel tersebut, Manuel tak lama lagi akan meninggalkan penginapannya itu karena suatu hal. Saat ia bertanya ke Chansung pun tentang pendapat dia untuk memperpanjang masa baktinya lagi di hotel, Chansung malah melarangnya dan membiarkan Manuel untuk pergi dengan tenang. 나는 마지막 99번. 나 이 술 다시 마실까? 그건 마시지 마요. Di sisi lain, mengetahui bahwa hotel tempatnya bekerja tak lama lagi akan hilang, Seon Bi pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dengan alasan tertentu. Selanjutnya, Hyun Jong juga menyusul Seon Bi setelah urusan dunianya selesai. Lihatlah betapa sedihnya salam perpisahan mereka ya guys ya. 뼈의 눈물이요. 이거 가지고 가. Beberapa hari selanjutnya, setelah pekerjaan selesai dan kamar di hotel semua telah kosong, Seo Hee akhirnya memutuskan juga untuk pergi. Melihat hotel miliknya sudah nyaris hilang, Manuel sempat teringat beberapa hal menarik tentang para pelayannya selama bekerja. Sebelum pergi, Manuel menyempatkan diri dulu menghabiskan sisa waktu yang ada selama berada di dunia bersama Chansung. Dan setelah Manuel pergi, hotel itu pun langsung menghilang tanpa jejak. 잘 살아라. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Hotel de Luna. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.